Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat serta peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Poin 6, tema ibadah keluarga itu Tuhan. Manasa Yamu Puang. Dan nyanyian yang dipakai dalam ibadah keluarga untuk minggu ini adalah pelengkap kidung jemaat. Dan poin 6C, ibadah keluarga di kelompok pelayanan 4 pada hari Kamis 8 Mei 2025 dalam warta jemaat tertulis keluarga Magdalena Delima seharusnya keluarga Penatua Revison Gadi dan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Poin 21. Ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei 2025 pukul 9 WITA di gedung gereja jemaat Rantepao. Poin 23. Pengutusan tim kerja Pesparawi PPGT Klasis Rantepao untuk menuju Pesparawi Nasional pertama PPGT dilaksanakan pada hari ini dalam ibadah jam 9 saat ini. Dan untuk mendukung kegiatan tersebut, maka PPGT Klasis Rantepao mengadakan pencarian dana dalam bentuk basar risol. Poin 24, disampaikan kepada warga jemaat Rantepao bahwa Bapak Pendeta Yonatan Mangalo STH dan Bapak Penatua Thomas Rataba, Koordinator Kelompok Pelayanan 1, akan mendampingi PWGT Kelompok Pelayanan 1 dalam rangka wisata rohani ke Malino pada tanggal 9 Mei sampai 12 Mei 2025. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin 25, dengan penuh sukacita majelis dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru yaitu kepala keluarga Ibu Silvani dan anak Heng Giovanni Sia Hainemnia Venenia dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 2 di Jalan Singki depan kantor DPRD. Jika seandainya ibu atau anak beribadah bersama saat ini, kami persilakan berdiri. Mungkin beribadah di jam-jam selanjutnya. Poin 26. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudari Erin Lebang Tangkelayuk SE dengan saudara Efraim Sarambuna Rido ST dilaksanakan pada hari Senin 5 Mei 2025 pukul 9 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Langda. Resepsi dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.30 WITA di Toraja Misiliana Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin 27, telah meninggal dunia. Yang pertama, Bapak Paul Gerikalo Pakiding, orang tua dari Bapak Kurnia Raya Tandirerung atau mertua dari Ibu Pelistia Sule, anggota jemaat Rantepao Kelompok Pelayanan 1B, pada hari Rabu 23 April 2025 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Botang Makale. Dan yang kedua, Ibu Pendeta Damaris Marte Anggui Pakan STH, orang tua dari Bapak Pendeta Dr. Alfred YR Anggui atau mertua dari Ibu Lili Anggui, anggota jemaat Rantepao Kelompok Pelayanan 1A pada hari Rabu 30 April 2025 di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Buah Talulolong.
Dan yang ketiga, Bapak Yohanes Sareong, Nenek Kiki, atau mertua dari Ibu Penatua Demita Sareong Tandi, anggota Jemaat Rantepao Kelompok Pelayanan 5, pada hari Rabu 30 April 2025 di Rumah Sakit Fatima Makale. Jenazah sekarang berada di Rumah Kiadaman Rembon. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah penekanan warta Jemaat Rantepao. Selamat beribadah. Selamat pagi, sukacita senantiasa menyertai kita semua. Kita bersyukur pada ibadah jam 9 ini kita bisa hadir bersama-sama dalam mensyukuri kasih Tuhan seminggu yang telah berlalu. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, karena kasih-Nya kita bisa menikmati perayaan mengenang kemenangan Tuhan Yesus dari maut. Minggu ini kita merayakan Minggu Paskah ketiga dengan penghayatan bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas maut. Karena itu, mari bersorak memuji Tuhan dalam tuntunan tema Itu Tuhan. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermasmur di hati umatnya. Pujian menggema, bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagimu, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan maut, menaklukkan dosa. Namun harus kita sadari bahwa dosa masih menguasai kita. Karena itu, saudara-saudara, sejauh manakah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan sebagai juru selamat kita? Dia Tuhan yang Maha Tahu.
Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Karena itu mari hening sejenak. Kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Amin. Ajaib benar anugerah
menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Amin. Kita akan bermazmur dan kita akan membuka Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13 dan ini akan dibacakan secara berkelompok. Kelompok kiri saya ini kelompok kiri, kelompok kanan. Sama di atas ya, kelompok kiri, kelompok kanan. Ya, Pak Pendeta di kelompok kanan, saya akan memimpin di kelompok kiri. Kita buka Mazmur pasal 30. Firman Tuhan, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Kita mulai. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak meminta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru. Dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu? Dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Aku pekala kai komi puang, tu bela nami yang kamu ilangkan. Siatang ni eloran ni tualingku, umpo sende dio naga sangganganku. Miendekan tu deatangku, siamang kamu mipaton. Lamai tu tondok tang merahmu, tapudi-pudi sagana. Pakendekan ni papudian tupuan,
kamu mipatu lan mai tu tondok tang merahmu tak budi-budi sangana mi popem balimo kaparan lua tumintu natangi tang barangaku mi popem balimo kapadekeka anggana bating mario-rioku miendekan tunyatangku siamang kamu mipatu lan mai tu tondok tang merahmu tak budi-budi sangana. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a, dan Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Setelah kita mempersiapkan firman Tuhan di depan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah terbentang di depan kami. Kami telah bersedia untuk membaca dan mendengarkannya. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, kuasailah kami semua, agar firman-Mu yang hendak kami baca dan kami dengarkan ini, sungguh-sungguh kami mengerti dan kami pahami apa sesungguhnya yang Engkau mau sampaikan bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19a. Saulus bertobat. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu." Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu,
Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Kurre sumangga Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita masih dalam suasana Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia masih berada di dalam dunia selama 40 hari. Dan selama 40 hari Dia menampakkan dirinya secara berulang-ulang. Mengapa Dia menampakkan dirinya atau memperlihatkan dirinya? Supaya murid-muridnya yang betul-betul harapannya telah sirna, dan semua orang yang selama ini setia mengikuti Yesus, mereka bisa dipulihkan kembali keyakinannya, karena mereka semua betul-betul telah putus asa. Dan karena itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara berulang-ulang. Dan tidak heran kalau ada di antara murid yang masih sangsi ketika mereka atau ketika dia hanya mendengar berita. Tapi dia mengatakan, wah, nanti saya percaya setelah saya lihat. Nanti saya percaya setelah saya melihat tangannya yang dipaku dan lambungnya yang ditombak. Singkatnya dia mau katakan bahwa saya mau melihat bukti. Bukti rima apa? Manassa, itu yang dikatakan oleh salah seorang murid. Dan ini sebenarnya perwakilan dari banyak orang Kristen. Karena banyak di antara kita yang seperti murid itu, yaitu Thomas, nanti setelah percaya, setelah kita melihat. Dan itu adalah karena kondisi kita dan keterbatasan kita. Nah, tema kita itu Tuhan. Manassa ya mau puang. Kalau kita orang Kristen, kita mengenal Bapa melalui anak, yaitu Yesus. Atau kita mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena kita tidak mampu lagi untuk datang mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri mengambil inisiatif. Dia rela meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia. Bahkan dalam dirinya Yesus terjadi perjumpaan antara Tuhan dan manusia. Ya, matona biasa di pokada kumua Yesus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Sehingga dalam diri Yesus terjadi perjumpaan antara Tuhan dan manusia. Nah, pengakuan Gereja Toraja mengatakan, atau inti pengakuan Gereja Toraja mengatakan, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Seiring dengan pengakuan orang Israel dulu, dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, Musa katakan kepada orang Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Esa satu. Tapi Dia menyatakan dirinya, tapi Dia memperkenalkan dirinya dalam 3 oknum, 3 tetapi 1, 1 tetapi 3. Dan itulah yang biasa disebut Allah Tritunggal. Nah, yang di Palembang tama bahasa Toraya di kuah puang tallu sang buah bannang. Jadi ya tu bannang misa ada di tiro tapi tallu tu dipasi apa sangan nalan. Itu. Nah, malai esok lan terjemahan tama bahasa Toraya puang tallu sang buah bannang, Allah Tritunggal, 3 tetapi 1, 1 tetapi 3. Kalau Dia menyatakan dirinya dalam 3 oknum, itu dimaksudkan dalam rangka supaya kita manusia mengenalnya.
Sekali lagi, itu dilakukan oleh Tuhan dalam rangka supaya kita manusia dapat mengenal Dia. Sehingga ketika Dia memperkenalkan dirinya sebagai anak, sebagai Roh Kudus, sebagai Bapa, adalah dalam rangka supaya kita manusia ini bisa mengenal Dia sebagai Allah yang menyatakan dirinya secara khusus di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada yang disebut penyataan umum, ada yang disebut penyataan khusus. Sangat jelas dalam pengakuan Gereja Toraja, kalau dikatakan penyataan umum, artinya bahwa alam semesta ini ada oleh karena ada yang menciptakannya, itulah Tuhan. Makanya orang berlomba-lomba untuk bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan. Tapi kita sebagai orang Kristen sadar bahwa kita tidak mampu lagi untuk datang kepada Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Allah sendiri mengambil prakarsa, mengambil inisiatif. Dia datang langsung ke dalam dunia melalui Yesus Kristus, mengambil rupa seorang manusia supaya Dia dapat dikenal oleh kita manusia. Karena kita tidak mampu lagi datang kepada Tuhan. Dan itu salah satu perbedaan mendasar agama Kristen dengan agama lain. Agama Kristen mengajarkan kepada kita bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang turun dari sorga datang mencari kita. Sementara agama lain, mereka yang pergi mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Alkitab mengenai kata Tuhan, Tuhan kalau dalam bahasa Ibrani Yahweh, YHWH, itu dalam bahasa aslinya. Kalau Allah Elohim, ya. Kata Tuhan dalam Alkitab itu paling tidak diucapkan 7.836 kali. Nah, Tuhan Yahweh atau dalam bahasa Yunani Kyrie, ya biasa kita menyanyi Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, ya. Yang dalam bahasa misalnya bahasa Indonesia Tuhan ini dipengaruhi dari bahasa Melayu Tuan, ya. Tuan artinya atasan, penguasa, pemilik. Ya. Jadi kalau pengakuan Gereja Toraja mengatakan Yesus Kristus itulah Tuhan, sesungguhnya mau mempertegas kepada kita orang Kristen bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa, yang menyatakan dirinya dalam 3 oknum. Dan di luar daripada itu tidak ada yang lain. Makanya kalau kita berdoa, karena kita mengenal Bapa di dalam nama Yesus, ketika kita berdoa selalu kita akhiri dengan kata, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang kita kenal. Karena Tuhan yang kita kenal itu di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Esa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pengakuan iman kita ini adalah suatu hal yang kita sudah hafal. Tapi masalahnya bagi kita ialah kadangkala pengakuan kita itu hanya sebatas di mulut saja. Tidak nampak dalam kehidupan kita, melalui praktek kehidupan kita. Mengapa? Karena tidak semua orang yang sudah mengaku Yesus Kristus itu sungguh-sungguh tunduk dan taat dan setia pada ketetapan perintah dan kehendak Tuhan. Masih banyak orang yang dalam kehidupannya atau faktanya ialah masih banyak orang yang masih dikendalikan oleh keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, bukan keinginan roh. Bahkan dalam kehidupan bergereja kadangkala kita juga mendengar bahwa kita kan masih di dunia benar. Tapi dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau Yesus itu adalah Tuhan,
maka kita tunduk dan taat dan setia kepada apa yang Dia katakan kepada kita. Sekalipun memang berat. Makanya Tuhan Yesus katakan, ya kamu harus menyangkal diri. Ada orang yang mau mengikuti Yesus, saya mau mengikuti engkau Yesus, kemanapun engkau pergi. Tapi Tuhan Yesus katakan, mengkilalah kok. Serigala mempunyai lubang, ya, liang tempat dia ini, burung-burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui penampakan Tuhan Yesus dimaksudkan untuk sungguh-sungguh meyakinkan dan memulihkan keyakinan para murid dan orang-orang percaya yang telah buyar, yang telah sirna oleh karena kematian Yesus. Ya, kita kembali ke Jumat Agung, kematian Yesus. Bagaimana sikap murid-murid? Ya, ada yang sudah pulang kampung. Ya, ada yang pergi bersembunyi, takut. Sabak naku amo solanasa ngana sedangkan gurun tanamang kamu dipongko, apalagi te kita. Ya. Ada yang kembali ke pekerjaan yang semula, ya macam-macam lah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penyembuhan, pemulihan memang tidak gampang bagi mereka. Sekalipun sudah ada berita yang datang kepada mereka, disampaikan oleh perempuan, ya, yang pada waktu itu seorang perempuan, kalau menyampaikan berita-berita yang seperti itu, tidak bisa dipercaya. Tapi berita kalau datang dibawa oleh orang pembesar atau utusan seorang pembesar, baru kemudian dipercaya. Tapi itulah kuasa Tuhan yang memakai sesuatu yang tidak diakui oleh budaya pada waktu itu. Justru itu yang dipakai oleh Tuhan, para perempuan. Maria Magdalena sampaikan kepada Petrus, kami sudah melihat Tuhan. Tuhan katakan, kasih tahu murid-muridku, mereka pergi ke Galilea, nanti kami ketemu di sana. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan kawan-kawan memang sudah ada informasi kepadanya bahwa Yesus telah bangkit. Tapi mereka belum begitu yakin. Mereka belum percaya, makanya mereka kembali ke pekerjaan semula sebagai nelayan. Mereka cari nafkah. Dan ketika mereka pergi mencari nafkah, mereka pergi menjala ikan. Dikatakan bahwa sepanjang malam mereka menjala ikan, tapi mereka tidak memperoleh apa-apa. Dan pada saat itulah Yesus hadir. Dia berdiri di pantai Danau Tiberias. Dan Yesus menyapa mereka. Yesus menyapa murid-murid. Karena ketika Tuhan Yesus katakan ada kalau paut, mereka katakan tidak ada. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Mereka belum tahu bahwa itu adalah Yesus. Tapi mereka melakukan, dan ketika mereka menebarkan jalannya, lalu kemudian mereka mendapatkan banyak ikan yang sebenarnya sangat berbeda dengan kebiasaan. Rupanya kebiasaan ialah ikan itu gampang ditangkap kalau waktu malam, malendaka kande. Tapi kalau sudah ada matahari, rupanya ikan itu sudah bersembunyi sehingga sulit lagi untuk ditangkap. Tapi justru dalam keadaan sulitlah, lalu kemudian Yesus membimbing mereka, menuntun mereka, memerintahkan kepada mereka, tebarkanlah jalamu. Dan pada saat itulah mereka mendapatkan banyak ikan. Suatu hal yang luar biasa. Lalu kemudian mereka tahu melalui salah seorang muridnya, itu Tuhan. Dan Petrus segera mengambil sikap untuk segera mendatangi Tuhan setelah dia mendapat informasi dari salah seorang murid bahwa dia adalah Tuhan. Dan kalau kita lihat lebih jauh, bagaimana Tuhan Yesus mau meyakinkan mereka bahwa dia betullah yang telah hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus tanya, ada kalau paut, bakarkanlah kita ikan yang kamu sudah tangkap. Tuhan Yesus memberikan roti kepada mereka.
Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka, mau meyakinkan mereka bahwa Yesus yang telah disalibkan, yang adalah gurunya, benar-benar telah bangkit dan kini telah hadir di tengah-tengah mereka karena dia telah menang atas kuasa maut. Sehingga dengan demikian ketuhanan Yesus tidak dapat lagi disangkal oleh siapapun juga. Karena kehadiran Yesus dalam dunia ini telah memenuhi karya penyelamatan yang Allah rencanakan dan Allah rancang. Misalnya saja dalam perjanjian lama, melalui hari Syabat orang berhenti, tapi tidak dapat dilakukan oleh orang sepenuhnya tentang perhentian di hari Syabat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dan murid-muridnya pernah ditegur oleh sesamanya orang Yahudi. Kenapa ini gurumu tuh? Kenapa ini murid-muridmu guru? Ya, memetik gandum pada hari Sabat padahal hari perhentian. Ya. Kenapa? Ya, lalu kemudian Yesus katakan, nah bagaimana kalau ada misalnya domba jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, apakah itu tidak bisa diangkat? Ya. Manusia tidak mampu memenuhi tuntutan Syabat. Dan salah satu tuntutan yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus adalah tuntutan Syabat. Yesus mati pada hari Jumat, dia dikuburkan, lalu kemudian dia berhenti secara total pada hari Syabat, pada hari Sabtu, pada hari perhentian menurut orang Yahudi. Dan setelah Tuhan Yesus memenuhi tuntutan Syabat, dia bangkit pada hari Minggu. Dan itulah sebabnya hari Minggu menjadi hari kemenangan yang kita rayakan. Dadiana den tome kutana na di nakua nombar kana nakua na di kuaya lansang pulo sukarana logna puama tua kilalai tu allokatorramu pamadatui. Ingatlah dan kuduskanlah hari Syabat, karena tidak ada manusia yang mampu memenuhi tuntutan Syabat. Lalu kemudian manusia Yesuslah yang adalah manusia sejati dan Allah sejati, dia mampu memenuhi tuntutan Syabat. Lalu kemudian dia bangkit pada hari Minggu. Kata Minggu itu dalam bahasa Portugis Domingo. Domingo artinya Tuhan. Jadi hari Minggu adalah hari Tuhan, hari di mana Tuhan menang atas tuntutan Syabat, hari di mana Tuhan menang atas kematian, hari di mana Tuhan telah mengalahkan maut. Itulah sebabnya kita bergereja pada hari Minggu. Ya. Karena kadang-kala kita orang Kristen juga masih sering bertanya-tanya, iyule, nah dikatakan dalam Alkitab begitu, ingatlah dan kuduskanlah hari Syabat. Itu telah dikuduskan oleh Yesus, itu telah dipenuhi oleh Yesus, itu telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Alkitab juga, dalam imamat juga dikatakan, janganlah kamu makan babi, daging babi maksudnya. Jadi yanna kue Alkitab sus itu apakah kita terima secara letterlek? Harus kita lihat bahwa Alkitab itu, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Perjanjian lama sebagai pertanyaan dan perjanjian baru sebagai jawaban, dalam rangka supaya kita melihat secara utuh bagaimana karya penyelamatan Allah yang dilakukan berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya bagi kita sebagai orang Kristen, seperti halnya dengan Simon Petrus, ya, memang orang yang dipilih khusus oleh Yesus, tapi dia juga dalam kehidupannya, ya, sering jatuh, ya. Termasuk juga dia salah motivasi, ya. Makanya ketika dia tahu bahwa Yakobus dan Yohanes datang malam-malam kepada Yesus, minta supaya satu nanti di sebelah kanan, satu nanti di sebelah kiri. Ya, Yesus katakan, kau ini Yakobus sama Yohanes sekalipun kau keluarga, tapi kau tidak minta, tidak tahu apa yang kau minta. Dan rupanya itu didengar oleh Petrus. Makanya dalam perjalanan Petrus bersama dengan teman-temannya, mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus tahu bahwa mereka mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus tahu, makanya Yesus tegur mereka, kalau mau kau menjadi yang terbesar, harus kau menjadi pelayan.
harus merendahkan diri, harus merendahkan hati, harus mau berkorban. Nah, keadaan inilah yang pada diri Petrus, kalau kita perhatikan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, bayangkan satu pertanyaan 3 kali diungkapkan oleh Yesus. Belanna yatu Petrus, na tandai puang Yesu kumu yatu agan na temuane yate, memang nang mendolo-dolo bang. Dia selalu menonjol di depan. Dia selalu tampil duluan dari kawan-kawannya, tapi dia adalah seorang yang rapuh. Nah, tongan ni mubarani ton namalen nikuti pung Yesu male di paressa. Nah, kambaruan ni tahu na kue solana tinde. Nah, kota aku tandai. Bahine to Galilea pak kadena kau juga adalah temannya ini Yesus. Nah, kami makada saya tidak kenal. Oh, bahine tegur itu nama takut. Dia menyangkal Yesus. Ia tahu pentalun mau menyangkal pung Yesus, mesele pung Yesus, tumangi Simon Petrus. Kira-kira kena toraya makada to nakona ko pora mo ne makarak kona. Tumangi siako. Tapi karena memang kita manusia rapuh, siapapun kita. Dan justru itulah karena Simon Petrus ini tidak dibiarkan oleh Yesus. Makanya dikatakan setelah sarapan, Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, mu pakaborok tongan naraka. Nako iyo puang ku pakaborok komi. Nako mi pung Yesus kaduttu itu domba-dombaku. Tai sangapa na tolong pung Yesus, Petrus mu pakaborok. Bahkan jangankan Petrus, sampai orang tuanya diungkit. Simon anak Yohanes. Malam dipokada tumbeena. Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ya kena kita tuh, itu papa aku mau pokada. Nih tu ambe aku mi pokada te guru. Tapi yang Yesus mau katakan kepada Petrus ialah bahwa dia adalah manusia yang rapuh, termasuk dengan turunannya, termasuk dengan keluarganya. Tapi Tuhan Yesus mau meneguhkan dia supaya komitmennya untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pengikut Yesus, sungguh-sungguh boleh berkomitmen baik dalam suka maupun dalam duka. Sehingga dengan demikian Petrus pada akhirnya dia menyatakan kesedihannya. Dia meneteskan air matanya dan mengatakan, engkau tahu Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah sungguh kita mengasihi dia? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dia? Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan dia? Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dia katakan kepada kita? Sebab kalau dia membimbing kita, kalau dia menuntun kita, sama dengan murid yang tadi, semalaman mereka tangkap ikan, tidak dapat apa-apa, tapi setelah mendengar kata-kata Yesus, tebarkanlah jalamu, maka mereka menjadi sukses besar. Jadi kalau kita mau sukses ya, andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan dalam hati kita. Bahwa kalau kita sudah mengaminkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itulah juru selamat kita, sudahkah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia? Sudahkah kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita? Kiranya kuasa Roh Kudus akan menuntun kita untuk membimbing kita supaya sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan vokal grup Soldier Voice, Tuhan Nakoda Hidupku. Tuhanku, Allahku, Kau nakodaku, tinggalku berlayar, mengarungi lautan samudra hidup ini. Tuhan, Kau nakoda hidupku. Janganlah biarkan mata hidupku terhempas karena gelombang yang akan selalu datang silih berganti. Tuhan, Kau nakoda hidupku, mengemudikan mata hidupku di tengah lautan dan topan. Walaupun badai menerjang, ku takkan takut dan bimbang. Karena ku yakin Tuhan Yesusku, Dia nakoda sejati, memulikan warna hidupku, selamat sentosa sampai tujuan.
dosa sampai tujuan. Kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau pemimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, kita akan masuk pada persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah masing-masing dengan Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian betapa kita bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah,
kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, teman, ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 lelang hari ini. Kiranya tidak menjadi hal yang memberatkan kepada kita, tetapi tetap menjadi saluran kasih Tuhan kepada kita. Ada lelang, kita akan lelang Amerika dulu yang ini. Berapa saja, silakan Bapak Ibu angkat tangan yang ingin memberikan persembahan untuk masih dalam rangka penyelesaian utang tanpa bunga dari seseorang tokoh gereja yang setiap bulan, baru 3 bulan dicicil, akan masuk di bulan keempat dalam bulan Mei ini. Cicilan utang kita setiap bulan itu 80 juta, lalu ditambah dengan cicilan plafon sekitar 30-an, lalu kemudian ada cicilan, ya tadi ini mesai lelangan, Videotron, mungkin sekitar 10-an kah, kurang lebih sekitar 100 juta lebih setiap bulan harus kita cicil. Dan persembahan untuk pembangunan cukup sedikit, kantong juga di depan atau kotak pembangunan juga cuma sedikit. Karena itu mohon maaf jika mengganggu, kami masih terus berupaya untuk lelang. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan saja, nanti teman-teman majelis gereja menyiapkan pundi berjalan, kita lelang Amerika. Silakan. Silakan Bapak Ibu ya, saya Pak Agus mana anunya? Teman-teman majelis gereja semua juga silakan menyiapkan persembahannya. Pita. Iya. Silakan seberapa saja, dengan setulus hati, jauh lebih menjadi berkat yang berlimpah. Ya, saya selalu menyadari ketika tangan kanan kita terulur, tangan berkat Tuhan juga selalu terulur. Pada saatnya Tuhan pasti selalu menopang kita, tidak pernah membiarkan kita harus malu dalam menjalani hidup karena masalah-masalah seperti ini. Ya silakan, mungkin ada lagi teman-teman 5.000, 10.000, tidak jadi masalah. Oh di atas, Bapak Eda naik ke atas. Di atas ada, ya. Silakan teman-teman majelis gereja semua sudah? Ya, silakan siapa lagi? Silakan angkat tangan. Saya akan melihat untuk di menit terakhir. Silakan. 1, 2, 3 di belakangnya ada ibu. Ya silakan Nel, tolong ambilkan buat ibu. Ya ada yang terakhir, tolong kasih ke belakang. Ya mohon maaf ibu sudah, ya oke, baik. Masih ada satu lagi, cake-nya yang tadi coklat, yang ini
Ya, ada sedikit-sedikit kejunya. Baik, 50. Silakan tawar Bapak Ibu, 50. 50. 100. Ya, 100 satu kali. 101 kali. Ada lagi? 100 2 kali. 103 kali. Ya, 200. 200 dari Pak Briken. Terima kasih. Kuku dipersembahkan kayak kembali aku 200. Kuku oke sama manusia. Iya, ketua Bawaslu kita di Toraja Utara. Iya, menilai ditiru-tiru di sama tak siapa tahu ada zaman. Terakhir ini ada apa tadi ini Briket? Tumbler, ya tumbler mungkin. Iya, enggak tahu siapa yang mempersembahkan tadi. Ya, saya dari Oma. Oh iya, dari Ibu Tandek. Terima kasih, Oma. Ya, siapa taruh harga tumbler? Ini kita untuk mengurangi sampah plastik. Bu, udah kali udah banget teh tumbler lah. Siapa taruh harga? Siapa taruh harga? Seratus. Misal, dak doko misal 100, pakai dek sidi. Ya Ical yang naik sedikit karena anak-anak kan kerja. 150. Ada lagi 150 satu kali. 150 3 kali. Oke, kurang semangat. Baik, Bapak Ibu warga jemaat, terima kasih untuk persembahan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sudah diwartakan bahwa pada hari ini ibadah jam 9 pagi akan dilaksanakan pelantikan panitia atau tim kerja Liga Futsal PPGT Klasis Rantepau. Ya. Iya. Tim Pesparawi. Oh, jadi dia salah surah jon tembe mak kopi paste na. Ya, Pesparawi. Pesta Paduan Suara Gerejawi. Jadi supaya nih ya tutu menani susina sang tuina. Oh. Jadi ya tu diharapkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan melantik ya panitia atau tim kerja Pesparawi PPGT Klasis Rantepau, 9 jemaat yang dilingkupi, salah satunya jemaat Rantepau. Mereka yang akan dilantik dalam kepanitiaan ini sebagaimana yang sudah di SK-kan Ketua Penatua Anugerah Yaya Runduk Padang. Mungkin maju ke depan di sini panitia ya. Kemudian Wakil Ketua Penatua Albert Satri. Kemudian Sekretaris Yanet Helima Datu Sangga. Kemudian Bendahara Leticia Sarungallo. Jadi memang para lu natanda anggota jemaat susunan panitia yanna seng bendahara lo naban yanna sura sekretaris yanna dempe kutana ketua na kutanai ya. Kemudian bidang lomba koordinator Penatua Rexi France. Anggotanya Fred Sergio Payung Tasik, Novier Roberto Barung, Nathan Rudu. Ya. Kemudian bidang dana koordinatornya Chandra Putra Toban Paembonan. Kemudian anggota-anggotanya Otniel P. Pakiding,
Ardianto Tonapa, Yeremia Kaisar Pongsi Lurang Tangkedatu, Daniel Sirama Ruru, Ardefon Nigen Pagapong, Jandril Fikran Bondang, Titus Desmanto. Nanti dibantu PKB Klasis Rantepao. Jadi kemudian bidang konsumsi dan perlengkapan Milka Padang, Rintani, Denis Aldimus, Dirgahayu Boro. Nanti dibantu PWGT Klasis Rantepao, jadi indok na lambanti to. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 9 April 2025. Pengurus PPGT Klasis Rantepao periode 2024-2025, Eka Suryokta Wardania Taruglimbong, Sekretaris Leticia Sarungallo. Jadi berdasarkan SK pengurus nomor 18 ya. Ditandatangani diketahui oleh BPK Rantepao oleh Ketua Pendeta Martinus Mandaranda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya melantik saudara-saudara sebagai Panitia Kerja Pesparawi PPGT Klasis Rantepao. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan, dan kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan gereja Tuhan. Amin. Mari kita sidang jemaat bangkit berdiri dan kita mohonkan berkat Tuhan untuk panitia ini, kiranya halik dunia. Kiranya halik Kita masih tetap berdiri dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita semua ini. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bahagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih kesetiaan-Mu, sehingga mereka melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu dan dengan sungguh-sungguh. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kuasailah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka semua bersemangat dan bergembira, dan semangat mereka tidak pudar dalam pelayanannya. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan-Mu yang agung dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan kembali ke tempat.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan, baik yang hadir dalam rumah-Mu yang kudus ini, maupun orang tua kami atau saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kiranya kami sungguh meyakini bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami kokoh teguh berpegang pada pengakuan iman kami. Terima kasih Tuhan. Semua pujian yang dikumandangkan kiranya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk majelis gereja, jemaat Rantepao, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, semua yang memberi diri dalam pelayanan, tata usaha, koster, security. Ya Tuhan, Engkau berkati kami semua, supaya dengan hati yang tulus dan dengan penuh yang gembira, kami boleh mengangkat pelayanan untuk pertumbuhan perkembangan jemaat-Mu. Pelayanan sepekan ke depan, Tuhan kiranya menolong kami, supaya kami boleh lakukan dengan baik. Bahkan dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, sepekan ke depan Tuhan menolong kami, supaya kami melaksanakannya dengan hikmat, kekuatan, dan semangat daripada-Mu, supaya semua yang kami lakukan sungguh-sungguh bermuara untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, yang sementara mencari pekerjaan, anak-anak kami yang masih kecil sementara bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Hindarkan mereka dari sakit penyakit. Mampukan kami sekalian sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak kami, sebagai kakek dan nenek bagi para cucu kami, supaya tidak ada di antara kami yang mengabaikan tanggung jawab kami. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia indah, baik yang hadir dalam ibadah ini, yang tidak mampu lagi datang ke gereja. Karuniakan selalu sukacita dan semangat kepada mereka, dan mereka mengamini bahwa kasih-Mu tidak pernah jauh dari mereka. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sementara sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, atau mungkin ada yang hadir dalam ibadah ini. Kepada kekasih kami, Opa Dea di Makassar, Nenek Wandi di Rembon, Ibu Yulianti Palambak di rumah, Ibu Emi Talesang di Jakarta, Ibu Katrina Limbo di rumah, Oma Deven di rumah, Ibu Vita Santika di Rumah Sakit Elim, Saudara Frendi Tandigau di Rumah Sinar Kasih, Ibu Marta Rura Bangalino, Bapak Yohanes Limbong, Bapak Tapi Bori, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu, tapi Tuhan pasti mengetahui. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka mengalami pemulihan. Kami juga terus berdoa bagi keluarga kami yang sementara berduka cita. Keluarga almarhum Paul Girikallo Pakiding, keluarga almarhumah Pendeta Damaris Marce Anggui Pakan, keluarga almarhum Yohanes Sareong, dan mungkin masih ada yang dilanda duka cita yang kami tidak sempat tahu. Kami percaya Engkau mengetahuinya Tuhan. Kuatkan dan hiburkan mereka, supaya mereka tidak larut dalam kedukaan. Bahkan dalam rencana-rencana upacara pemakaman, Tuhan kiranya menolong keluarga kami, supaya boleh direncanakan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pemberkatan perkawinan bagi saudara kami Erin Lebang dengan saudara Efrain Sarambunna Rido, yang rencana akan dilangsungkan pada besok di Jemaat Langda.
Engkau menolong persiapan kedua anak kami, persiapan keluarga, persiapan jemaatmu di sana, supaya pemberkatan perkawinan boleh dilangsungkan semata-mata karena tuntunan Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah, dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami, Engkau menolong kami semua Tuhan. Mungkin ada yang tidak bisa kami sampaikan pada orang lain, tapi padamu Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Baik ketika kami mengatakannya kepadamu, maupun ketika kami sementara menjalaninya. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melalui semuanya dengan baik. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati para pemimpin kami, bangsa dan negara kami, dan lebih khusus di Toraja Utara. Kami berdoa untuk Bupati, Wakil Bupati, dan semua pembantu-pembantunya. Tolong mereka Tuhan, karuniakan hikmat supaya mereka melayani dengan sepenuh hati. Bahkan semua yang melayani di instansi pemerintahan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami semua supaya boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk rencana-rencana pelayanan ke depan di tengah-tengah jemaatmu. Engkau menolong kami semua Tuhan, supaya boleh kami rencanakan, boleh kami langsungkan semata-mata untuk kemuliaan bagi Tuhan. Semua yang telah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, kiranya semuanya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan diri kami, hidup kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup, supaya terus menyenangkan hati Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami percaya Tuhan menjangkau mereka, untuk memberkati mereka, untuk menolong mereka, sehingga mereka terus bergembira menjalani kehidupan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa pada hari ini, tanggal 4 Mei, banyak saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Mega Susana Meiti Sarira, Sevika Mai, Risman Kaham, Rio Rura Bangalino, Thomas Kalua, Peggy Gustian Kalua, Daniel Patongloan, Helen Manaik Palimbong, Resa Syaputra Buntu, Suheti Lambe, Mary Liling Papayungan. Mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami percaya Tuhan mengetahuinya. Sempurnakan sukacita mereka semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan kembali berkumpul dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Engkau sertai kami Tuhan, supaya kami tetap dalam lindungan-Mu. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami. Kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh riang gembira. Percayalah kepada Tuhan bahwa kuasa kasih-Nya akan terus menuntunmu.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, mengakhiri ibadah kita pada saat ini kita akan menyanyi lewat nyanyian syukur, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Atas nama segenap majelis Gereja Torah Jemaat Rantepo, khususnya dari kelompok pelayanan 4, mengucapkan terima kasih atas perhatian kita dalam mengikuti ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai tak menentu, bersada kita jaya dan teduh. Itu
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia